Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Najwa Arifia dari kelas 11 MIPA 1 absen 7. Hari ini saya akan mengerjakan ulangan ekonomi lintas minat dari Ibu Sita tentang dampak perekonomian Indonesia ketika pandemi COVID-19. Dari artikel yang saya ambil dari Kompaspedia yang berjudul Ekonomi Dunia di Masa Pandemi COVID-19 dari dampak hingga proyeksi pertumbuhan 2021 sampai 2022. Sejak ditetapkan sebagai pandemi COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, virus corona telah menyebar luas ke seluruh dunia. Sebelum itu, Badan Kesehatan Dunia juga pernah menjelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah. Menurut data dari Worldometers hingga 17 Agustus 2021, lebih dari 200 negara di dunia telah terjangkit COVID-19 dengan total kasus mencapai 200,09 juta dan korban meninggal dunia sebanyak 4,39 juta jiwa. Menurut saya, virus corona telah membuat perekonomian di Indonesia terkontraksi. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 diprediksi akan turun lebih dalam dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, IMF mengestimasi pertumbuhan ekonomi global di angka minus 3,5%. Sementara Bank Dunia pada Januari 2021 dan OECD pada Desember 2020 masing-masing memprediksi penurunan pertumbuhan ekonomi global dalam menjadi minus 5,2% dan minus 4,2%. Lesunya perekonomian global tersebut tak lepas dari efek pandemi COVID-19 yang menjalar hingga ke persoalan ekonomi dan keuangan dunia. Kedatangannya yang tiba-tiba memberikan tekanan yang besar dari sisi penawaran dan permintaan. Rantai produksi dunia bukan hanya terganggu, bahkan terputus, karena banyak negara memilih karantina wilayah atau lockdown untuk menahan laju penyebaran COVID-19. Gangguan supply atau produksi juga menjalar ke sisi permintaan, konsumsi turun signifikan, investasi merosot drastis, dan perdagangan dunia, ekspor maupun impor, sangatlah lesu. Turunnya aktivitas perekonomian dan terbatasnya mobilitas barang dan jasa, serta pembatasan ruang gerak penduduk, pada akhirnya memukul pula pendapatan perusahaan dan masyarakat. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja dan merumahkan karyawan terjadi di mana-mana. Dan selanjutnya ada kebijakan apa yang harus diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Menurut saya, pertama, meningkatkan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ditingkatkan baik melalui proyek-proyek infrastruktur yang dari padat modal dan padat penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, ada pemerintah memberikan insentif pada sektor pariwisata. Maksudnya, pemerintah memberikan insentif pada sektor pariwisata dengan memberikan diskon untuk transportasi pariwisata. Yang ketiga, ada menambah bantuan jaminan sosial. Yang keempat, ada membantu di bidang kesehatan. Sejauh ini, pemerintah sudah memberikan peralatan untuk tenaga medis dan membuat rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Dan yang terakhir, ada memberikan jaringan pengaman sosial terhadap aktivitas sosial. Dan yang terakhir, ada upaya apa sajakah yang telah dilakukan pemerintah untuk mempertahankan ekonomi sampai saat ini? Saya mengambil jawaban dari artikel Kompaspedia.
Di sisi penanganan dampak ekonomi, berbagai kebijakan diarahkan pada 3 prioritas, yaitu menyediakan dana untuk penanganan kesehatan, menyalurkan bantuan jaringan pengaman sosial, dan memberikan stimulus atau dukungan ekonomi kepada dunia usaha. Dan ada juga beberapa upaya menurut saya. Yang pertama, ada kelola sumber daya alam dengan baik. Yang kedua, ada tingkatkan kualitas diri. Dan yang terakhir, mengikuti perkembangan teknologi modern. Segitu saja jawaban-jawaban saya buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Sita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.